saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Aquatic. Crab Venture hari ini saya lagi jalan-jalan ke salah satu kota yang disebut Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini kita akan mereview salah satu crab house yang barusan kita, ya lumayan sih beberapa hari lalu sudah kita bangun, cuma baru sempat nih datang ke sini untuk mereview. Nah, tepatnya di BSB City ya. Jadi di satu perumahan namanya BSB City. Tapi lebih lengkapnya, let's crab. Guys, kita sekarang sudah berada di ruangannya. Kita masuk dan kita lihat yuk seperti apa penampakan 80 set crab house dari Crab Aquatic. Ayo. Nah, ini dibuatkan satu kamar khusus. Kalau lihat ruangannya ini guys, 1, 2, 3 kali 2,5 itu sudah bisa untuk menaruh 80 box. Anda lihat? Jadi di sini bisa disusun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sebelah kanan nih bisa lihat, oke, sama juga 5 dengan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 5, 8 dibagi 2 dengan ruangan 3 meter kali 2,5 meter dengan sistem filter untuk kapasitas 400 itu udah cukup guys. Jadi kalau Anda punya ruangan, saya nggak punya ruangan besar nih, hanya 3 kali 2, 4 kali 3, itu udah cukup guys. Jadi hanya dengan ruangan seperti ini sudah bisa. Juga ada jendela supaya udaranya tidak pengap ya. Mungkin di sini saya belum bisa menunjukkan kepitingnya karena barusan masang sih ya. Tapi basically Anda bisa lihat yang saya ingin tampilkan adalah dengan ruangan yang terbatas seperti ini, Anda sudah bisa memulai sistem vertical crab house. Mungkin sedikit saya akan jelaskan untuk masalah ini. Nah, dengan ruangan seperti ini, kita manfaatkan filter taruh di posisi tengah seperti ini. Kenapa? Supaya kiri dan kanan bisa dimanfaatkan. Nah, karena filter ini tingginya kan berarti sekitar 50 cm nih. Untuk supaya airnya bisa flow dengan baik, berarti kita harus bikin kaki dengan ketinggian kurang lebih 70 cm. Soalnya kalau tidak 70 cm kan airnya tidak bisa ngalir. Karena sistem dari kita yang kita lakukan adalah untuk air in itu pasti menggunakan pompa, tapi air out atau air keluar itu menggunakan sistem dari gravitasi bumi. Nah, ini ketinggiannya 7 memang terlihat agak tinggi, tapi karena memaksimalkan ruang, oke lah, cukup pakai kursi bisa mencapai yang urutan ke-8 ini ya. Seperti biasanya filter standar ya. Ini ruangan ini saya matikan dulu pompanya karena kalau tidak matikan suaranya akan bercampur dengan suara air ya, jadi agak basic. Jadi yang pertama adalah kapas putih. Ingat lagi saya pastikan kapas putih rajin ya dibersihkan setiap harinya atau mungkin 2 hari sekali. Kemudian ada skimmer. Skimmer seperti ini dengan dudukannya. Skimmer ini nyala 24 jam. Anda bisa bersihkan. Banyak orang nanya sama saya, Pak, yang sering harus dibersihkan dalam sistem crab house ini apa aja sih? Saya selalu ngomong adalah kapas putih dan skimmer. Sedangkan media lainnya Anda tidak perlu harus bersihkan. Karena apa? Karena itu rumah bakteri. Kenapa rumah bakteri tidak boleh dibersihkan? Mungkin Anda bisa lihat di video saya yang lain-lainnya mengenai parameter air atau maintenance. Di situ saya akan berbicara banyak mengenai hal-hal seperti itu. Oke, kembali ke sini setelah kapas putih untuk mengikat kotoran dasar, kemudian masuk ke skimmer. Terus masuk ke media bakteri yang kita sebut biobal, kemudian masuk ke media bakteri berikutnya namanya karang jahe dan oyster, kemudian ini ada UV lampu, nanti saya akan masukkan di video dan pompa ya. Karena di daerah BSB City ini daerahnya agak tinggi, sehingga cuaca kalau malam cukup dingin, sehingga mereka akan tambahkan namanya heater atau pemanas ya. Tujuannya apa? Supaya ini kembali lagi, supaya suhunya bisa terjaga dengan baik. Jadi buat kalian-kalian yang punya usaha crab house, terutama yang daerahnya itu daerah yang dingin, pastikan Anda harus tambahkan heater. Oke, buat daerah Anda yang suhunya dingin harus tambahkan heater seperti kayak gini. Jadi heater ini perlu atau tidak tergantung dari tempat Anda. Kalau Anda memang daerahnya dingin, terutama kalau suhu di malam hari bisa di bawah 27 derajat, saran saya penggunaan heater itu wajib. Karena kalau misalnya di alam, kalau misalnya cuaca lagi dingin, kepiting itu bisa masuk ke bawah di kedalaman yang agak dalam mencari air yang lebih hangat. Sedangkan kalau di crab house mereka kan nggak bisa kemana-mana, airnya terbatas dan suhunya akan menyesuaikan dengan suhu ruangan, sehingga menjaga suhu air untuk di atas 27 atau 30 derajat Celcius itu paling bagus. Jadi kalau mau tanya suhunya berapa yang bagus, pastikan Anda setel di 30 karena kepiting sangat suka di suhu yang seperti itu. Oke.
Ini yang Crab House yang kita bicarakan di sini, tapi kita juga ingin kenal loh sama yang ownernya. Nah, ownernya ini perempuan loh. Jadi kalau banyak teman-teman yang nanya, saya perempuan, bisa nggak saya kerjakan ini? Bisa. Jadi kita akan bicara ya, kita akan wawancara sedikit dengan ownernya dari Crab House yang ini. Oke, kita akan ke sana. Yuk. Oke guys, sekarang saya berada dengan owner dari Crab House di Semarang, di BSB City ini. Nah, saya berada dengan seorang perempuan. Wah, biasanya kita kan kalau wawancara rata-rata laki-laki ya. Jadi ini salah satu yang spesial di edisi ini, kita wawancara perempuan nih. Jarang-jarang ada perempuan mau kerja Crab House ya. Selamat siang, Bu Dita. Iya, mungkin boleh dikenalin dong namanya lengkapnya. Saya tahunya kan Bu Dita aja. Oh iya, nama saya Lita Kumala. Saya tinggal di Semarang dan tertarik untuk pasang Crab House ini. Oke, terima kasih. By the way, terima kasih untuk waktunya. Aduh, untuk kesempatan kita boleh kesini ambil konten gini. Thank you banget sebelumnya. Iya. Nah, boleh nggak saya tanya dikit-dikit ya? Oh iya, boleh. Ya, nggak banyak-banyak kok. Iya. Ya, tapi biar teman-teman juga kadang-kadang kita bisa saling memotivasi juga, saling berbagi juga untuk apa yang kita kerjakan dan apa pengembangan kita ke depan. Nah, pertanyaan saya pertama yang paling selalu saya tanyakan adalah, kenapa sih mau kerjain kepiting? Kan bisa dicapit, ya kan? Dan binatang berbahaya. Kenapa pilih kepiting gitu? Justru unik itu Pak. Oke. Saya kepiting ini usaha yang sebenarnya baru untuk saya dan suami. Nah, cuman karena kayaknya kalau saya lihat di Semarang ini kan konsumsi kepitingnya tuh tinggi, resto-resto kepiting yang menggunakan kualitas kepiting yang premium itu kan cukup banyak. Jadi kayaknya prospek kedepannya bagus. Terus juga kita juga kepingin, karena kita ada kandang ayam, dan kita kepingin kandang ayam-ayam yang ada di kandang kita ini limbahnya tidak terbuang dengan sia-sia, jadi bisa kita manfaatkan. Ya. Oh, oke. By the way, suka makan kepiting? Suka banget. Oh, suka banget ya. Walaupun saya agak sedikit alergi. Kadang-kadang, tapi karena enak saya makan. Soalnya kalau orang nggak bisa makan kepiting terus usaha kepiting bingung juga ya. Yeah. Jadi harus suka juga ya. Karena saya harus tahu rasa kepiting yang enak ini kayak apa nih, kayak gitu. Ke depan kayaknya harus buka restoran deh. Iya, semoga ya Pak. Semoga ya, karena sudah ada ayam, sudah ada kepiting nih. Ya. Jadi di restorannya gimana ya? Krecik. Iya, kepiting dan ayam goreng. Menarik juga sih. Oke, yang pertanyaan yang saya ingin tanya juga selain yang kenapa bikin kepiting, yang kedua adalah gini, di luar kan banyak kan teknologi orang mengembangkan kepiting, ada pakai ember lah, pakai jerigen lah, pakai macam-macam. Kenapa sih harus pilih crab akuatik? Pertama kalau untuk pilih crab akuatiknya karena saya lihat kan di YouTube itu penjelasannya lengkap ya Pak untuk crab akuatik sendiri. Terus ada seminarnya, saya akhir tahun lalu saya sudah ikut seminarnya. Ya. Okay. Jadi alumni nih ya? Iya. Nggak usah tunjukin sertifikat ya? Iya, saya alumni dari seminar. Terus dari seminar itu kan saya juga semakin jelas, jadi dari crab akuatik ini menyediakan semuanya ya Pak, semua sistemnya itu ada. Jadi dari box untuk kepitingnya itu ada, sistem filternya dan segala macamnya, sampai makanannya pun sudah disediakan. Jadi kita pilih yang, jadi kalau belajar jangan setengah-setengah gitu Pak, kita sekalian ke ahlinya aja. Ahlinya, waduh, thank you banget, saya jadi tersanjung nih. Tapi mengenai ngomong pelatihan nih, kan ikut pelatihan nih, kemarin datang siapa? Sendiri ya? Oh, datang sendiri. Nah, pernah nggak usaha, maksudnya pernah pelihara selain ayam nih ya, mungkin ikan-ikan lele, anilan itu sebenarnya pernah nggak? Papa saya sih Pak, papa saya dulu punya kolam ikan di daerah Parakan. Oh gitu. Nah, setelah ikut pelatihan, apa sih yang didapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama sih pencerahan tentang usaha kepiting ini ya Pak, itu jadi semakin jelas. Sebenarnya walaupun itu hal baru, tapi ini kayaknya sih tidak sulit untuk dicoba gitu Pak. Terus juga proses-prosesnya pun masih bisa dipelajari oleh saya yang cukup awam, karena saya bukan mahasiswa peternakan juga. Perikanan. Saya farm tapi farmasi Pak. Oh, farmasi, ya. Kalau saya farm beneran ya. Nah, tapi kayaknya saya masih bisa coba nih. Oh gitu ya. Jadi dari pelatihan yang kemarin diikutin itu bisa dipahami ya? Bisa dipahami dengan jelas. Sampai itu ada pelatihan yang untuk mengikat kepitingnya itu saya juga ikut. Terus yang motong cara untuk memutilasi ya, saya juga sempat coba juga. Jadi menurut saya pelatihannya sih jelas. Jelas ya. Oke, ini menarik banget. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang terpikir gini, nanti pelatihannya ribet banget atau ruwet banget, ternyata jawab ya,
ternyata tidak maksudnya waktu datang enjoy bisa dinikmati Iya. walaupun nggak punya dasar basic sama Iya. sekali ya. Walaupun kita cuman kayak apa sih kayak gitu, cuman ternyata waktu begitu buka modulnya dan terus mengikuti seminarnya itu semuanya jelas di situ sih Pak. Gitu ya. Iya. Mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Itu yang penting sih. Oke, yang ke pertanyaan terakhir nih supaya nggak terlalu panjang juga sih, karena sudah minta waktunya ini, waduh luar biasa banget kita dikasih waktu. Harapannya ke depan apa nih? Harapannya sih semua usahanya berjalan lancar. Ya. Yang kepiting ini kalau bisa saya kepinginnya sih, karena ini kan masih 80 box ya Pak. Iya betul. Dan saya kepinginnya kalau Ini bisa bisa 400 loh, by the way, kan sistem printernya bisa di-upgrade sampai 400. oh ya, Betul, cuma ya. untuk space-nya Ya masih beli paket 80 kan. Iya. Nah, nanti bisa dikembangkan sampai 400. kepengennya sih nanti upgrade semakin lama semakin besar seperti itu Pak. Jadi ya kalau misalnya bisa punya resto sendiri juga wah lebih senang lagi Pak. Sip, kayak kepiting ngiler ya. Iya. Nanti bisa beli franchise kita deh Oh kayaknya. iya, bisa juga itu Pak, itu bisa untuk planning ke depan juga. Boleh. Oke, jadi ini tanya jawab yang menarik ya. Narasumber kita perempuan nih, biasanya kan laki ini. Ini kayaknya sesuatu yang menarik karena banyak orang berpikir kalau kepiting itu kesannya kan binatang menakutkan. Buat wanita itu, aduh takut banget ya gitu. Tapi ternyata enggak ya. Kemarin ikat tuh belajar ikat juga ikat. Bisa ya. Saya belajar nikat juga sama waktu selama pelatihan itu, selama seminar itu saya bisa. Oke, tapi belum capek ya. Enggak sih Pak, semoga sampai nanti saya enggak capek Pak. Tapi kayak capek itu satu paket loh. Jadi harus siap mental ya. Iya. Minimal betadine sama alkohol siap dulu di rumah. Oke, itu udah saya siapkan dari sekarang. Iya. Oke, jadi ini pembicaraan kita yang menarik dengan Ibu Lita. Jangan lupa juga selalu di-follow di Instagram saya. Share, like, and comment di konten YouTube saya. Sehingga konten-konten ini akan terus berkembang dan saya semangat nih untuk cari-cari hal-hal yang baru yang saya bisa share dan bagikan ke teman-teman ya. Karena banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi ya kita harus cari ya pas momennya untuk menjelaskannya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa kita di Crab Venture berikutnya. And Crab